Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Joni Satria, di podcast pertama SMP Negeri 3 Sepulukoto. Jadi untuk informasi, SMP Negeri 3 Sepulukoto merupakan SMP yang berada di Nagari Singgalang, Kecamatan Sepulukoto, yang hari ini dikepalai oleh Bapak Fauzi Abduh, SPD MPDE. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan podcast ini kita bisa berbagi inspirasi, berbagi informasi terkait dengan perkembangan SMP Negeri 3 Sepulukoto ke depannya, Pak ya. Ya. Untuk yang pertama, barangkali masih banyak penonton kita yang belum mengenal Bapak Fauzi Abduh. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri singkat terkait diri Bapak kepada penonton kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Joni Satria, podcast di SMP 3 Sepulukoto. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abduh, MPDE, Kepala SMP Negeri 3 Sepulukoto. Mulai bertugas SMP ini di November 2021, sampai hari ini sudah memasuki tahun ketiga, dan juga sebelumnya pernah bertugas di beberapa sekolah di Tanah Datar dan di Parangpanjang, juga pernah mengajar di pesantren di Parangpanjang. Tinggal di Parangpanjang dan asli kampung di Maninjau. Demikian sekilas perkenalan hari ini. Berarti udah jalan 2 tahun, Pak ya, sekitar 2 tahunan lebih. Nah, bicara tentang kepala sekolah, tentu ketika menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah ada visi dan misi yang ingin dilaksanakan untuk memajukan sekolah. Kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah di SMP ini, apa visi dan misi Bapak untuk memajukan sekolah yang kita cintai ini, Pak? Jadi memang suatu sekolah memang harus mempunyai visi misi yang merupakan cita-cita yang harus dicapai oleh sekolah. Nah, SMP 3 Sepulukoto memiliki visi yaitu mewujudkan warga sekolah yang unggul dalam prestasi, kemudian religius, berkarakter, dan wawasan lingkungan. Nah, kemudian nanti akan diwujudkan nanti dalam bentuk misi sekolah sampai kepada nanti kepada tujuan program jangka pendek yang diwujudkan di dalam perencanaan sekolah. Nah, seperti itu ya Pak Satria. Oke. Nah, dari visi misi yang Bapak sampaikan tadi, nah selama Bapak 2 tahun di sini, apa langkah-langkah konkret yang sudah Bapak lakukan untuk melaksanakan visi misi untuk memajukan sekolah kita ini, Pak? Maksudnya langkah-langkah konkretnya, program-program yang telah Bapak laksanakan misalnya. Baik, kita bagi kepada 3 kelompok langkah konkret yang dilakukan sekolah. Yang pertama, di dalam pelaksanaan kurikuler. Nah, kurikuler yang sesuai dengan kurikulum nasional, bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, ini karena memang kegiatan inti di sekolah itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, jadi seluruh potensi kita memang kita maksimalkan bagaimana agar kegiatan kokurikuler pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Nah, kita bagaimana meningkatkan mutu kokurikuler itu dengan dalam bentuk meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelajaran, meningkatkan kemampuan guru dengan melatih guru itu untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya, baik melakukan seminar, melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan mandiri. Kemudian dari segi kokurikulernya, kita melakukan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Bagaimana karakter profil Pancasila bisa tertanam dalam jiwa siswa dari bentuk beberapa kegiatan-kegiatan dengan berbagai macam dimensi, misalnya kegiatan-kegiatan meningkatkan budaya demokrasi, meningkatkan budaya kerjasama. Itu. Kemudian yang ketiga dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu visi misi kita itu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, baik itu dalam kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, dan kegiatan seni. Nah, kegiatan keagamaan misalnya kita sesuai dengan visi misi Dinas Pendidikan dan pemerintah Tanah Datar, yaitu meningkatkan kekuatan tahfiz. Nah, sekolah kita juga memaksimalkan kegiatan tahfiz di sekolah
di mana kegiatan ini, ekstra ini kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa, yang dimentori oleh beberapa seluruh guru. Nah, ini kemudian untuk kegiatan olahraga, nah potensi kita di Singgalang ini adalah kegiatan olahraga sepak bola. Nah, kita juga didukung oleh sarana olahraga yang banyak di Singgalang ini, ada sekitar 3 lapangan sepak bola. Dan juga guru kita, pelatih kita juga memiliki potensi melatih di sini. Ini di olahraga. Kemudian di bidang seni, nah di bidang seni kita meningkatkan kegiatan seni, misalnya seni tari, seni musik, dan juga drum band. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, dengan telah menjalani 2 tahun lebih sebagai kepala sekolah, menurut Bapak progres peningkatan sekolah kita itu bagaimana Pak? Menurut Bapak? Nilai Bapak? Progresnya kalau dari segi rapor, nah kita melihat secara umum kan dari segi rapor sekolah, rapor mutu sekolah, yang ada peningkatannya itu adalah di segi dari segi kemampuan guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini kita melakukan kegiatan pelatihan, webinar, dan juga guru melakukan kegiatan webinar, pelatihan mandiri, sehingga secara tidak langsung itu memiliki efek terhadap kualitas pembelajaran. Nah, itu dari segi guru. Kemudian dari segi sarananya, progresnya, kita berupaya setiap tahun menggali potensi sumber dana ini, baik itu dari komite ataupun dari pemerintah pusat, nah ataupun dari wali murid. Nah hari ini, tahun ini kita mendapatkan bantuan dana DAK untuk peningkatan kualitas sarana itu lebih kurang 840 juta dalam bentuk pembangunan dan rehab dan mobiler. Nah ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Jadi secara umum, baik itu dari segi guru ataupun sarana-sarana, ada peningkatan untuk kualitas sekolah kita. Ke arah lebih baik Pak ya? Ya, ke arah lebih baik. Mungkin yang terakhir Pak ya, harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak? Sehingga hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dan inginnya Bapak harus seperti ini. Apa harapan untuk tahun-tahun ke depan agar sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan tentu sesuai dengan harapan pemerintah juga Pak? Harapan kita ya memang bagaimana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana menciptakan siswa itu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi ini kita menginginkan agar lulusan kita itu atau siswa kita itu memiliki nilai-nilai religius, nilai-nilai karakter yang bagus. Nah, kalau mereka sudah memiliki nilai religius karakter yang bagus, maka untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan itu jauh lebih mudah. Nah, jadi kita dalam kegiatan-kegiatan sekolah kita, nah ini akan kita tekankan depan bagaimana ini bisa meningkat. Tentunya ini didukung oleh warga sekolah kita sendiri, baik itu guru, pegawai, dan juga harapan kita ke depan didukung oleh orang tua murid. Nah, karena memang sebagian besar siswa itu kan berada di rumah. Nah, melalui koordinasi kita dengan Nagari ataupun dengan komite, nah kita mengharapkan di rumah itu ada 3 yang kita harapkan siswa itu di rumah. Yang pertama, bagaimana siswa itu maghribnya mengaji, kemudian sholat berjamaah di masjid musola terdekat, kemudian siswa itu membaca Al-Quran. Nah, rutin itu, mudah-mudahan kalau itu rutin dilakukan di rumah, mudah-mudahan itu akan mewarnai, akan menjadikan sesuatu siswa yang patuh dan taat. Nah, dalam menjalankan perintah agama, mudah-mudahan mereka juga nanti patuh dan taat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, terakhir sekali Pak, tadi kan terakhir satu lagi Pak ya. Ya. Ini mungkin barangkali saja yang nonton video ini kan termasuk anak-anak nanti, anak siswa SP3 Sepuluh Koto. Mungkin bisa disampaikan pesan untuk mereka Pak.
anak kita ini, Pak. Baik, terima kasih. Harapan kita untuk Ananda seluruhnya, khususnya para siswa, siswi SMP Negeri 3 Purwokerto, bahwa Ananda adalah merupakan generasi penerus masa depan bangsa, generasi penerus masa depan negari kita, generasi penerus masa depan keluarga. Untuk itu, Ananda semua harus semangat belajar, ya, pantang menyerah, hadapi semua tantangan dalam belajar itu dengan semangat yang kuat, sehingga Anda bisa sukses dalam pendidikan 3 tahun ini, sehingga untuk masuk ke pendidikan jenjang lebih tinggi bisa lebih sukses lagi. Dan terakhir, jangan lupa Ananda, pesan kita untuk tetap patuh dan taat dalam menjalankan perintah agama, melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji rutin setiap maghrib, membiasakan setiap maghrib sholat di musala masjid terdekat. Iya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa, Pak, ya. Di pesan tadi untuk adik-adik atau anak-anak SMP 3 Purwokerto, jadilah kalian lebih baik dan jadilah orang-orang luar biasa, Pak, ya. Ya. Dan mungkin inilah episode pertama, Pak, ya. Mungkin ada beberapa kekurangan, nanti kita perbaiki di episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita yang hanya beberapa menit tadi, Pak, bisa menjadi inspirasi dan atau informasi bagi pendengar nanti atau penonton nanti. Barangkali itulah podcast pertama kita. Saya sebagai moderator mohon maaf, atau sebagai host, ya, apabila ada hal yang tidak pada tempatnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.